Sugiarto. Mari kita simak Metro hari ini selengkapnya. Kami akan awali informasi pertama mengenai 15 tenaga kerja Indonesia yang tewas setelah kapal yang mereka tumpangi tenggelam di Selat Malaka, Malaysia. Sementara lebih dari 50 orang hingga kini masih terus dicari. Hingga kini upaya evakuasi dan pencarian korban hilang masih terus dilakukan. Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Razak mengatakan Badan Penegakan Maritim Malaysia akan berupaya maksimal untuk mencari korban yang hilang. Kapal kayu Pompong yang membawa 100 tenaga kerja Indonesia tenggelam di wilayah perairan Sabak Bernam, Selangor, Malaysia pada Kamis dini hari. 19 orang dinyatakan selamat dalam peristiwa ini dan lebih dari 50 orang masih dinyatakan hilang. Sementara dalam akun Twitternya, Najib Razak mengucapkan belasungkawa kepada keluarga korban. Dan untuk mengetahui informasi terkini mengenai upaya evakuasi dan pencarian korban, kita bergabung bersama jurnalis Radio Television Malaysia atau RTM Muhammad Fauzi Rosli. Selamat siang, maksud kami selamat sore Rosli. Apakah sudah ada informasi mengenai korban yang selamat maupun juga korban yang tewas dari insiden ini? Baik, terima kasih rakan petugas di Metro TV. Jadi pada hari kedua operasi mencari dan menyelamat di perhentian feri ladang Sungai Bernam, Hutan Melintang, Perak, Malaysia, sehingga lewat petang ini seramai 20 mangsa berjaya diselamatkan, manakala 24 mangsa yang terkorban telah berjaya ditemui. Pada jam lebih kurang 1.15 tengah hari, seorang lelaki terselamat setelah lebih 36 jam hanya di perairan ini. Manakala pasukan penyelamat telah menemui 2 lelaki mayat yang berada di berhampiran kawasan lelaki yang terselamat itu. Mangsa yang terselamat itu berada kira-kira 5 batu nautika dari perairan Sabak Bernam dan dibawa ke jeti di Hutan Melintang ini dengan keadaannya yang amat lemah dan tidak bermaya. Oke, baik, Rosli, ditahan dulu di sana. Berarti akan saya konfirmasi ada 20 korban jiwa yang sudah ditemukan dan 24 korban selamat yang sudah ditemukan, betul? Betul, betul. Oke, apakah mereka semua yang selamat dan juga korban jiwa merupakan warga negara Indonesia? Ya, betul. Kesemua yang terkorban dan juga selamat itu adalah warga negara Indonesia. Oke, pencarian sudah dilakukan sejak Kamis hingga hari ini. Lalu apa kendalanya yang Anda temukan dalam pemberitaan di sana? Sila ulangi ya. Oke, baik. Apa saja kendalanya dalam upaya evakuasi ini? Oke, hasil sidang media bersama dengan Timbalan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sebentar tadi, kerajaan Malaysia sedia memberikan kelonggaran ataupun pengampunan kepada semua migran-migran untuk pulang ke negara masing-masing melalui saluran yang sah dengan memohon dokumen perjalanan sehala dari kedutaan ataupun pejabat konsul jeneral. Dalam hal itu, migran yang berhasrat untuk bekerja semula di negara ini boleh juga memohon mengikut kaedah yang telah pun ditetapkan. Oke, baik. Jadi untuk TKI ilegal asal Indonesia bekerja secara ilegal di Malaysia, maka pemerintah Malaysia memberikan pengampunan dari tindakan pelanggaran imigrasi kepada mereka. Ya, betul. Oke, lalu apakah Anda mempunyai informasi mengenai apakah jalur yang sekarang ini dipakai dari sekitar Selat Melaka ini merupakan pelabuhan yang resmi atau pelabuhan yang ilegal? Mengikut persepadanan di pengairan, laluan yang dilalui oleh bot jenis pom-pom atau bot jenis kayu ini adalah satu tindakan yang di bawah melanggari undang-undang di Malaysia ini. Ya. Oke, berarti ini sudah terkonfirmasi bahwa pemberitaan yang berada di Malaysia bahwa dari sekitar 100 orang yang menumpang kapal ini seluruhnya adalah warga negara Indonesia dan seluruhnya merupakan TKI ilegal. Betul seperti itu? Betul, betul. Berarti tidak ada warga negara Malaysia maupun juga nelayan dalam kapal ini maupun juga masyarakat yang lain yang tidak merupakan TKI ilegal? Okey, setakat ini kita masih lagi belum menjumpai sama ada tekong ataupun pembawa bot tersebut yang merupakan warga negara tempatan ataupun warga negara Malaysia. Dan kita masih lagi menjalankan operasi mencari ini
dan mungkin akan ada beberapa lagi perkembangan terkini yang akan diberikan untuk operasi mencari dan menyelamat ini. Oke, baik, terima kasih Muhammad Fauzi Rosli, jurnalis dari Radio Televisi Malaysia telah berbagi informasi kepada kami. Jadi sampai sekarang masih terus diupayakan untuk evakuasi dari warga negara yang merupakan TKI ilegal dan juga mereka akan diberikan pengampunan dari pelanggaran imigrasi di Malaysia. Tenggelamnya kapal yang mengangkut tenaga kerja Indonesia diduga karena kelebihan penumpang dan peristiwa ini bukan pertama kalinya terjadi. 15 warga negara Indonesia tewas dan puluhan lainnya hilang setelah kapal yang mengangkut mereka tenggelam di perairan Malaysia. Kapal berukuran lebar 3 meter dan panjang 15 meter itu diduga kelebihan penumpang dengan mengangkut 100 TKI. Padahal kapasitas kapal hanya untuk mengangkut 70 orang. Kapal mengangkut tenaga kerja Indonesia yang hendak pulang ke tanah air dari Kuala Bernam, Sabak, Malaysia menuju ke Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Otoritas Malaysia telah mengerahkan 7 kapal maritim Malaysia, 3 kapal Angkatan Laut Malaysia, 1 kapal PDAR dan 3 pesawat untuk melakukan pencarian dari udara. Meski demikian, Kementerian Luar Negeri mengaku belum mengetahui identitas seluruh korban. Kalau kita lihat kejadian ini baru berlangsung 2 hari, masih ada sekitar 5 hari lagi upaya rescue akan dilakukan. Pada saat ini fokus kita masih menyelamatkan mereka yang masih bisa kita selamatkan dan melakukan identifikasi terhadap yang meninggal. Pada saatnya nanti kita akan rilis nanti mengenai detail dari data yang meninggal maupun selamat. Meninggal kebanyakan Iya, kebanyakan female. Dari yang 14 itu paling banyak female. Ya. Peristiwa tenggelamnya kapal yang mengangkut TKI bukan kali ini saja terjadi. Di tahun 2013, sebuah kapal kayu yang mengangkut 44 WNI tenggelam di Selat Malaka, 24 km dari pantai Johor, Malaysia. 7 orang tewas dalam peristiwa itu. Sementara di tahun 2014, peristiwa serupa terjadi pada 18 Juni dan 25 Juli. Dalam peristiwa bulan Juni, 13 orang tewas dan 31 orang hilang. Hasil investigasi menyebutkan kapal yang tenggelam ternyata kelebihan muatan dan tidak layak untuk pelayaran laut lepas. Dalam peristiwa 25 Juli, 3 orang tewas dan 8 orang hilang setelah kapal yang ditumpangi terhempas gelombang tinggi. Dan di tahun 2015, di bulan Juni telah terjadi 2 kali peristiwa serupa. Pada 16 Juni, KM Citra Indah tenggelam karena mengalami kebocoran 22 km dari daratan Kluang Mane, Aceh Utara. 7 orang hilang dalam peristiwa itu. Dan pada 23 Juni, KM Bunga Tenaga Bahagia tenggelam di utara Pulau Sinaboy akibat cuaca buruk. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Tim Liputan, Metro TV. Dan untuk informasi terkini mengenai tindak lanjut pemerintah Indonesia dalam proses evakuasi dan pencarian kapal tenggelam di Malaysia, kita sudah terhubung bersama dengan Armanata Nasir, juru bicara Kementerian Luar Negeri. Selamat sore, Pak Nasir. Selamat sore, Robert. Oke, Pak Nasir, apa data terakhir mengenai korban selamat dan juga korban yang tewas dalam insiden ini? Ya, pertama kami ingin mengucapkan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban atas kecelakaan ini. Informasi yang kami terima pada sore ini bahwa telah ditemukan 20 WNI yang selamat dan 17 orang yang meninggal. Oke, baik. Itu informasi yang sudah resmi didapatkan dari Kementerian Luar Negeri. Dan ini berbeda dengan yang kami dapatkan tadi dari jurnalis Malaysia menyatakan 20 sudah ditemukan tewas dan 24 ditemukan selamat. Tapi yang ingin kami ketahui, benarkah mereka ini para TKI ilegal yang menumpang kapal tersebut? Ini merupakan proses yang sedang kita klarifikasi terus. Saat ini kan mereka yang selamat itu sedang diberi keterangan oleh pihak kepolisian Malaysia. Pihak KBRI juga telah bertemu dengan warga yang selamat dan juga akan terus memberikan pendampingan dalam proses investigasi ini. Tata, apakah benar dari jumlah penumpang di kapal ini mayoritas adalah perempuan? Itu informasi sementara yang kita dapatkan, tapi ini kan nanti harus kita klarifikasi lagi dengan apabila ditemukan seluruh penumpang yang ada di kapal tersebut.
Oke, apakah jalur ini dari Selat Malaka dan juga Malaysia merupakan jalur-jalur yang populer di kalangan penyelundup orang atau people smuggling? Seperti yang dilaporkan dalam laporan tadi, memang sudah beberapa kali jalur ini dipakai dan sudah juga ada kejadian yang serupa di dalam hal ini. Oke, lalu bagaimana upaya pendampingan yang akan diberikan kepada mereka? Karena kami juga mendapatkan informasi dari Malaysia bahwa mereka ini diberikan pengampunan dari pelanggaran keimigrasian. Iya, itu juga informasi yang kita terima dari pihak kedutaan kita. Namun demikian dalam proses investigasi nantinya tetap KBRI akan meminta pengacara kita untuk memberikan pendampingan kepada mereka sehingga mereka mengerti betul apa-apa yang ditanyakan yang sehingga juga tidak meletakkan mereka kepada hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik, itu untuk korban selamat. Lalu bagaimana dengan korban tewas? Bagaimana dengan rencana pemulangan jenazah? Setelah ada dilakukannya postmortem nanti, kita akan segera berkoordinasi dengan pihak Malaysia untuk proses pemulangan para jenazah. Oke, baik. Terima kasih Bapak Armanata Nasir, juru bicara Kementerian Luar Negeri telah